Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Pagi ini biasa habis kegiatan berkebun. Kali ini kita mau sedikit membahas berita yang biasa masuk ke DM Instagram kami itu, atau yang sering berkunjung di kebun kami langsung. Biasa yang paling sering ditanyakan yaitu bagaimana sih mensiasati pendanaannya atau budgetnya, bagaimana sih bisa mendirikan greenhouse hidroponik seperti ini. Bagaimana kami mensiasati dengan modal nekat tapi kemauan yang tinggi. Bagaimana caranya ya kita tunjukin, semua kita akalin untuk greenhouse ini. Sebenarnya untuk masalah insect net, untuk plastik UV, untuk pipa, untuk semuanya kita nggak menggunakan yang benar-benar yang khusus hidroponik. Kita akali semuanya, tapi bagaimanapun caranya kita harus bisa mengasah kreativitas kita, tapi tetap bisa jalan dan bisa digunakan untuk kegiatan berkebun kami gitu loh teman-teman. Kami tunjukkan ya, langsung aja ya biar durasinya nggak terlalu lama. Jadi untuk saya mendirikan greenhouse ini tuh awalnya nggak langsung bisa jadi ukuran 9,5 kali 6 meter. Ini nggak langsung jadi begini teman-teman, ini butuh waktu, bahkan perjalanan 2,5 tahun sampai akhirnya bisa memiliki 1.000 lubang tanam, 1.000-an lebih lah alhamdulillah saat ini. Dari beberapa lonjor pipa sampai sekarang tuh perjalanannya nggak mudah ya, step by step memang. Cuma orang yang biasanya baru pertama kali kesini melihat, wow ini pasti budgetnya banyak sekali, wow dananya habis berapa ini, begitu seringnya yang dipertanyakan oleh orang-orang. Di sini saya mau tunjukin kalau yang penting itu tekadnya aja yang tinggi gitu loh. Modal itu bisa, untuk mendirikan sebuah usaha itu bisa diakalin. Kayak misalnya banyak untuk greenhouse ini saya tunjukin. Ini judulnya greenhouse bonek, modal bonek. Jadi kita mulai dari insect netnya aja. Ini kita pakai jaring ayam, bukan insect net yang asli ya teman-teman. Lihat kan, ini besar-besar kan jaringnya, ini buat jaring ayam. Yang betul kan seperti ini insect net itu yang ada di pintu ini. Halus sekali untuk menangkal para hama agar tidak bisa masuk ke dalam greenhouse. Karena yang warna putih, biasanya insect net warna putih itu lebih mahal, jadinya untuk ngepasin budget kita hanya mampu beli yang warnanya hijau kayak gini teman-teman. Dan ini pun hanya beberapa meter saja. Keliling greenhouse ini semua pakai jaring ayam. Oke, next, selanjutnya mengenai plastik UV ya teman-teman. Karena yang presentasi anti UV-nya yang tinggi itu harganya mahal, kita kali pakai yang presentasinya paling rendah. Berapa mikron ya kira-kira? Mungkin ini sekitar 8% mikron. Yang asli seperti ini teman-teman. Ini harganya wow, kita cuma mampu beli berapa meter ya ini? 3 meter kali 3 meter. Sampai terlihat kan, ini sampai atas itu berlumut. Ini usianya udah hampir 3 tahun teman-teman. Dan memang terbukti awet untuk plastik UV yang asli, yang presentasi mikronya lebih tinggi, itu lebih awet. Sedangkan untuk sebelahnya ini per 1 tahun sekali udah ganti teman-teman. Ini sekitar 0,8 mikron. Kita juga pernah akalin pakai plastik cor biasa itu untuk menghemat budget kan teman-teman, dan akhirnya hanya bertahan 3 bulan saja, udah nggak tahan sama hujan sama panas, dan sobek lah, harus kita ganti. Yang ini lumayan, ini bertahan 1 tahun. Kalau yang mikronnya lebih tinggi, memang di deskripsinya waktu beli itu sampai kurang lebih 3 tahun lah. Dan ini terbukti memang awet gitu loh. Tapi karena kita modalnya bonek ya, pakai yang KW-KW-an ini. Yang ketiga mengenai selang vertigasi input ini, karena kita menghemat biaya, jadi kita belinya yang warna hitam ini. Fokus ini jadinya karena udah usianya 2 tahunan, ini mau hampir 3 tahun, jadi lebih kaku teman-teman, ini kurang fleksibel. Jadi kalau misalnya tersumbat agak kesulitan, karena memang kan ya ada harga ada kualitas. Terus yang agak
lebih tinggi harganya daripada yang hitam itu seperti ini. Ini aku fokusnya. Nah, kalau yang putih ini gampang banget masang dan untuk dibersihkan juga gampang teman-teman, dan ini lebih lentur, gampang sekali. Sudah terlihat kan perbedaannya. Tapi apakah yang harga murah ini nggak bisa digunakan? Ya tetap bisa kok, tetap bisa jalan kok airnya seperti ini. Coba aku fokusin. Nah, masih tekan. Selanjutnya mengenai pipa, harusnya kan kalau hidroponik itu kan yang paling bagus itu pakai guli yang trapesium, karena per meternya harganya mungkin bisa sampai 3 atau 4 kali harga pipa biasa ya. Kita akalinya pakai pipa yang PVC putih biasa gini aja. Apakah ada kendala sama ini? Enggak, cuma kalau pakai yang pipa PVC ini bersihnya waktu membersihkan agak kesulitan dikit lah, karena kan harus di dalamnya itu harus ngusek lumut-lumut yang ada di dalamnya pipa seperti ini teman-teman. Kalau pakai guli kan langsung dibuka gitu, langsung disikat, langsung bersih. Cuman karena kita modalnya nekat sama bonek, ya wes apa adanya lah, yang penting bisa jalan dulu gitu loh, ya kan. Lanjutnya mengenai rangka dari greenhouse ini sendiri, ini kan sangat minim sekali ya kita pakai baja ringannya. Harusnya masih banyak yang kita butuhin untuk baja ringannya, karena kita penghematan dana. Ya wes gini aja, yang penting ini udah mau 3 tahun loh teman-teman, nggak masalah cuaca hujan, cuaca panas, nggak pernah ada kendala, tetap kokoh. Seperti juga kolam semai ini bukan guli, cuman ini talang yang kotak itu, ini dipotong sama suami saya, jadi dipotong separuh itu, akhirnya jadi kayak kanal-kanal mini gini buat tempat semaian otomatis kan. Nanti juga pakai pompa, jadi airnya tuh mengalir otomatis membasahi semaian-semaian kecil ini ya kan. Yang lain kayak misalnya pengapit gini aja, kita masih gunain bambu ya kan, murah meriah sekali kan. Untuk kaki-kaki mejanya juga ini baru saja diganti sama kayu ya. Ini kaki-kaki meja masih pakai bambu ya teman-teman. Penghematan dana yang kita dalam cara yang sehemat mungkin, kita ngepasin budget. Gimana dong, kita punya tekad, punya niat, modal terbatas, ya wes gini aja, yang penting bonek jalan terus gitu loh. Nggak tahu nanti pada akhirnya ada halangan apa, ada rintangan apa, yang penting maju aja ya kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin lah, kita harus akalin semua gimana caranya untuk berhemat tapi tetap bisa jalan gitu loh. Semua nggak ada alasan untuk bisa menghambat impian masing-masing kan, ya kan. Jadi sekian dari saya, semoga secuil cerita dari saya ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian yang mau memulai usaha apapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar kita lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.